السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman-zaman terakhir ini muncul fenomena yang amat sangat memudaratkan, mengkhawatirkan. Fenomena laten kepada umat ini tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan intim pergaulan bebas antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan syar'i, tidak melalui jalur pernikahan, tidak mau kewajiban, tidak menginginkan tuntutan, hidup carut marut karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tidak takut, bahkan perasaan malu sudah tidak tersisa. Melakukan hubungan intim, mereka rekam. Baik yang melakukan ini orang-orang kufar, musuh-musuh Islam, dan diikuti oleh kaum muslimin wal muslimat membeu kepada mereka. Menjadikan video-video tersebar dan dinikmati oleh pemuda-pemuda dhi'aful iman yang memiliki keimanan yang lemah. Kehidupan mirip seperti binatang, bahkan lebih keji daripada binatang. Maka bagaimana kacamata Islam di dalam memandang perkara zina yang pertama merupakan dosa besar, bahkan menjadi lebih dahsyat dosanya apabila perzinaan terjadi pada dua golongan. Yang pertama, orang yang paling dekat jaraknya dengan pintu rumah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, kata beliau, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'zam?" Aku bertanya kepada baginda Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling dahsyat? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal Dialah yang telah menciptakan engkau. Diberikan rezeki, keluarga, kenyamanan, kehidupan yang baik, tiba-tiba engkau beribadah kepada selainnya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Tsumma ai, apalagi ya Rasulullah? Dosa-dosa besar?" Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An taqtul waladaka khasyata an yut'ama ma'ak." Engkau bunuh anakmu karena takut makan bersama engkau. Kau bunuh anakmu karena takut kefakiran. Kemudian untuk ketiga kalinya Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma ay, apalagi ya Rasulullah?" Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An tazniya bi halalati jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dosa besar yang lebih besar daripada sekedar perzinahan. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad,
Sahabat Miqdad ibn al-Aswad ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Madza taruna fi zina?" Apa pendapatmu mengenai zina? Miqdad mengatakan, haramun haramah Allah wa rasuluh, karena diharamkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la an yazniya ahadukum bi 'ashrati niswa. Kalau seandainya di antara kalian berzina dengan 10 wanita, aisar lahu, lebih ringan bagi dia, min an yazniya bi halalati jari, daripada berzina dengan tetangga sebelah, putri-putri mereka. Bukan berarti kemudian zina boleh, zina haram, tapi keharamannya lebih dahsyat kalau itu terjadi pada rumah yang paling dekat dengan kita. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, berzina kepada mahram. Baik itu saudari, baik itu bibi, baik itu putri bawaan, istri yang sejak kecil bersama kita, kemudian dilecehkan kehormatannya. Dalam sebuah hadis, anna rajulan masya wa ma'hu rayatun bayda. Suatu ketika ada pemuda berjalan dan membawa bendera putih, tanda akan adanya peperangan. Nabi alaihi salatu wasallam heran. Beliau bertanya, "Ilain, kamu ini mau kemana?" Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Tiba-tiba membawa bendera putih. "Ilain, kamu akan pergi kemana?" Sahabat itu mengatakan, ila rajulin tazawwaja bi imra'ati abi faqtuluhu. Mendatangi seseorang yang menikah dengan mantan istri bapaknya. Istri ayah kita, wanita yang lain, ketika sudah menjadi istri ayah maka haram untuk dinikahi. Kata pemuda tersebut, aku akan mendatangi seseorang yang menikah dengan mantan istri ayahnya. Faqtuluhu. Aku akan membunuh dia. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pelecehan kehormatan kepada orang-orang yang dianggap sebagai mahram kita. Ini yang pertama, merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tersebut. Dan Nabi tidak pernah meminta perlindungan kecuali kepada perkara-perkara yang beliau takuti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaranku. Wa min syarri basari, dari jeleknya penglihatanku. Wa min syarri qalbi, dari jeleknya hati. Wa min syarri mani, dan dari jeleknya mani. Kemaluan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam menjamin kepada kita dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yazmanli, barang siapa yang menjaga untukku, ma baina lihyaihi, di antara kedua bibirnya." Maksudnya lisan dia jaga. Tidak berkata kecuali yang baik. Menjauhi ghibah, namimah, celaan, umpatan. Barang siapa yang menjaga di antara dua bibirnya, lidahnya, lisannya. Wa ma baina fakhdaihi, dan menjaga di antara dua pahanya, azman lahul jannah, aku jamin bagi dia untuk surga. Diberi jaminan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kemaluan dan kehormatan serta kesucian dirinya. Oleh sebab itu ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah, dia berkata, "Idzan li bizina," wahai Nabi alaihi salatu wasallam, izinkan kepadaku supaya aku bisa melakukan perbuatan zina. Mendengar ucapan sahabat tersebut, hamma bidharbihi, yang lain ingin memukul orang itu. Tidak ada, beliau kurang ajar kepada Nabi. Datang kepada beliau meminta izin untuk zina. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dengan akhlak beliau yang baik dijawab dengan pertanyaan, "Atardhahu li ummi?" Bagaimana kalau yang dizinai ibu? Apakah engkau ridha? Fadaka abi wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan wahai Rasulullah. Tidak, aku tidak ridha. Atardhahu li ukhtik, apakah engkau ridha kalau yang dizinai saudarimu sendiri? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma ighfir dzambahu wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa anak ini dan sucikan kemaluannya. Ini perkara yang kedua.
Kemudian yang ketiga, disiksa pada tubuhnya. Bukan kita yang berbicara, Al-Quran surat An-Nur ayat kedua, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan, cambuk mereka dengan 100 kali pecutan. Hukuman bagi para pemuda jomblo, bujang yang berzina, dipukul sekujur badannya. Hukum Islam supaya jera. Wa taghribu am, dan diasingkan 1 tahun keluar wilayah. Adapun bagi orang yang menikah, sudah merasakan nikmatnya hubungan, kemudian berzina, maka hukumannya adalah ar-rajm, dilempari dengan batu, sebagaimana dia merasakan nikmatnya perzinaan. Mulai dari ujung kakinya sampai kepalanya, ya seperti itu dia dihukum. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin, bahkan diperintahkan kaum mukminin mempersaksikan agar mereka jerah, agar tidak ada yang berani. Ini di dalam Islam. Kemudian yang keempat, tidak Allah subhanahu wa ta'ala lihat mereka pada hari kiamat para pelaku zina yang belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, mereka tidak diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat mereka, dilirik saja tidak. Wala yuzakihim, tidak disucikan dari dosa-dosanya. Walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa itu? Usayyimatuz zani, orang yang tua berzina, jenggotnya sudah putih, kuburan lebih dekat, masih berjalan di atas kemaksiatan, keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dia langkahi. Wa ailun mustakbir, yang kedua, miskin tapi sombong, sudah enggak punya congkak, apa yang dibanggakan. Wa musbil, dan orang yang menjulurkan pakaiannya. Bahkan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan azab di muka bumi sebelum akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Salasatun yu'ajjil anhumullahu al-azab." Ada 3 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan balasan bagi mereka di dunia. Al-uquq, kedurhakaan. Anda berkata kasar kepada bapakmu, akan diberikan anak-anak yang berkata lebih kasar daripada engkau. Durhaka kepada ibumu, akan datang anak-anak yang tidak akan menghargai dirimu. Kemudian yang kedua, qati'atir rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, al-baghi, perzinaan. Kalau engkau berzina dengan wanita yang lain, siap-siap. Kalau engkau belum bertobat, bisa jadi putrimu disinai di rumahmu sendiri. 3 azab disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Kalau engkau berzina dan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi di keluargamu akan ada yang berzina. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mendapatkan lipatan siksa kelak pada hari akhirat, pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. Kriminalitas, kisos. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang melakukan 3 perbuatan itu, syirik, membunuh, berzina, akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, dilipat gandakan azab demi azab, siksaan demi siksaan kelak pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina dina. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu uqubatan asyad min az-zina ba'da al-qatl. Aku tidak pernah melihat
hukuman yang lebih dahsyat setelah pembunuhan melainkan zina. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumidin wa ba'd. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah saja Subhanahu wa ta'ala kita mengadu. Menjamurnya perzinaan, tempat lokalisasi banyak dibuka. Kedai remang-remang, panti pijat, sauna, plus dan plus. Tempat-tempat karaoke dengan fasilitas VIP dan khusus. Mereka perdagangkan ibarat barang. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah," tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yakilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu. Sampai ilmu sedikit. Orang enggak tahu tentang perkara agamanya. Dan merebaknya kebodohan, kejahilan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Wa yushrabul khamr. Arak diteguk. Khamr diminum. Wa yashfu zina. Merebaknya perzinahan. Wa tadhhabur rijal. Wa takthurun nisa. Lelaki semakin sedikit, perempuan bertambah semakin banyak. Wala taqumus sa'ah hatta takun li 50 imra'atin qayyim wahid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. 1 banding 50. Dan ini terjadi pada saat ini. Betapa banyak bayi yang dibuang di tong sampah. Anak tidak tahu siapa bapaknya. Perempuan sampai bunuh diri karena perbuatan tersebut. Saya tidak akan mengambil kisah dari tabloid, majalah ataupun koran. Telinga saya menjadi saksi. 1 pekan yang lalu, hari Jumat pagi, ada nomor telepon melalui WA dari luar pulau, tepatnya di Sulawesi. Mengeluhkan mengenai seorang wanita yang sebenarnya akhlaknya baik, budi pekerti luhur, sholat 5 waktu, bahkan datang bulan Ramadan dia berpuasa. Tiba-tiba memegang kaki suaminya, berjimpa menangis, bertekuk lutut, meminta maaf, mengatakan penyesalan karena sudah melakukan intim dengan 2 pria kurun waktu 2 tahun ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Ironisnya dilakukan di ranjang sang suami. Punya anak 3 dari wanita tersebut. Apa yang akan saya lakukan ya Ustaz? Kata pepatah Arab, al-fa'su bir-ras, kapak sudah di atas kepala. Akan bisa apa? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya disuruh poligami. Yang penting dia tidak dicerai. Dan saya sudah 1 tahun tidak pernah menjamahnya. Setiap saya ingin menyalurkan kebutuhan biologi,
terbayang gambaran-gambaran yang sudah diceritakan oleh sang istri. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah julasa usu, teman-teman yang jelek di kantornya, dari kalangan syaitanul ins, syaitan-syaitan manusia yang berkeliaran di muka bumi, pria-pria hidung belang, kucing garong, buaya darat, yang akan menghancurkan kehormatan seorang wanita. Dan penyebab yang kedua adalah ini. Ukuran 17 cm kali 6 cm. Smartphone. Silah zu haddain. Senjata yang memiliki dua mata. Bermanfaat bagimu dan bisa membinasakan engkau. Yang akan menghancurkan rumah tangga, menghancurkan hubungan suami dan istrinya, menghancurkan akhlak dan moral anak-anaknya, bahkan kehormatan putrinya. Maka hendaknya dikontrol, diperiksa, karena Anda pemimpin dalam rumah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinanmu. Dengan siapa anak kita berteman, dengan siapa anak kita berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kaum muslimin. Dijauhkan kita dari fenomena berbahaya tersebut yang menjadi dosa-dosa besar dan momok di masyarakat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.